Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 11 F9. Perkenalkan, nama saya Ananda Ivan Kristiano, nomor absen 9. Saya Bila Briana Putri, nomor absen 10. Saya Farah Stelafik, absen 15. Saya Amrina Safa Alifa, absen 8. Saya Rizka Mediana, absen 32. Nah, di sini kami akan membahas mengenai permasalahan sosial, yaitu tentang ketidaksetaraan gender. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Dalam wawancara dengan tim VOA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan kesetaraan perempuan di tanah air bahkan masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Berikut ini laporan dari jurnalis VOA Randy Wicaksana langsung dari markas PBB. Indonesia has worked persistently in promoting equal right for women. Diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia hadir dalam konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang mengupayakan percepatan kesetaraan gender di dunia. Unfortunately, our global efforts in ensuring women equal opportunities and rights are still outpaced. Laporan Badan PBB untuk Perempuan per tahun 2022 menyimpulkan kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berakhir pada tahun 2030. Hal ini semakin diperlambat oleh pandemi COVID-19. Menteri PPPA membenarkan hal ini dan menyebut kesetaraan perempuan di Indonesia masih jadi sebuah PR yang panjang. Demikian juga ketika kita melihat indeks kualitas perempuan yang diukur dari indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Nah, kalau saya melihat pergerakannya itu memang ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak optimal, tidak maksimal. Men PPPA sebut budaya masih jadi tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan. Budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. Tapi ini kan tidak masalah kita Indonesia. Tadi saya katakan ini adalah masalah global. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, dari sekitar 270 juta populasi di Indonesia, sekitar 49% diantaranya adalah populasi perempuan. Meskipun secara kuantitas hampir setara dengan populasi pria, namun menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak demikian dengan kualitas hidupnya. Pemberian akses dan juga kesempatan agar perempuan lebih setara di tanah air diharapkan akan kelak berakhir dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian yang lebih sejahtera. Salah satu kontribusi ekonomi terbesar perempuan di Indonesia adalah di level UMKM. Data Kemen PPPA sebut dari 64 juta UMKM, 60%-nya dikelola oleh perempuan. Data PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan BUMN menyebut terdapat 27 juta perempuan rumah tangga Indonesia dalam kategori prasejahtera. Tapi mereka punya skill, tapi tidak termanfaatkan dan tidak mendapat akses dari bank. Bank tidak ada yang mau melayani masyarakat miskin karena nggak punya jaminan, nggak punya kompetensi. Tahun ini adalah konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang ke-67. Berlangsung dari 6 hingga 17 Maret 2023 di markas PBB di kota New York. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Nah, untuk dampak kesetaraan gender. Jadi, dampak kesetaraan gender itu yang pertama, lebih banyak wanita yang akan mendapatkan pendidikan. Kurangnya pendidikan di dalam suatu bidang pendidikan itu sangat memengaruhi adanya kesetaraan gender, yang dimana jika atau apabila wanita akan diprioritaskan di dalam sebuah pendidikan, maka dari pihak gender laki-laki akan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, hal ini akan membuat kesempatan kerja atau kesempatan di masa depan nanti itu lebih dominan ke wanita. Karena apa? Pada dasarnya wanita itu dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin, sedangkan laki-laki kemungkinan ada yang biasanya kita temui, ada yang mungkin
tidak terlalu menempuh pendidikan yang setinggi mungkin. Nah, oleh karena itu, kurangnya pendidikan ini merupakan salah satu dampak dari adanya kesetaraan gender, yaitu lebih banyak perempuan atau wanita yang akan berada di tempat kerja dan akan menjadi pemimpin. Pada dasarnya, di dalam sebuah perusahaan itu lebih didominasi oleh para pria atau para laki-laki yang menjadi pemimpin. Nah, itu tergantung tergantung dengan profesi atau pekerjaan yang mereka tempuh. Perempuan atau wanita juga dapat menjadi sebuah pemimpin apabila mereka memiliki suatu bakat atau kemampuan yang tinggi terhadap karir yang ditempuhnya. Jadi, perempuan itu tidak harus menjadi suatu bagian dari perusahaan, melainkan dapat juga menjadi suatu pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Yang ketiga, keluarga akan menjadi lebih kuat. Laki-laki sering dipengaruhi negatif oleh adanya ketidaksetaraan gender. Hal ini sangat jelas ketika menyangkut cuti keluarga berbayar. Karena perempuan dianggap sebagai pengasuh utama anak-anak dan laki-laki. Berbeda dengan laki-laki yang tugasnya hanya bekerja dan mengarahkan rumah tangga. Seringkali wanita tidak mendapatkan waktu untuk istirahat. Hal ini juga berlaku dalam merawat anggota keluarga yang lebih tua. Jika perempuan dan laki-laki bisa mengambil cuti keluarga tanpa diskriminasi gender, itu akan membuat keluarga menjadi lebih kuat. Yang keempat, lebih banyak perempuan akan berpartisipasi dalam politik. Sebagian besar sistem politik masih berpihak pada laki-laki. Jika kesetaraan gender terwujud, dunia akan melihat lebih banyak perempuan terlibat dalam politik, termasuk pemimpin politik. Maka dari itu, pentingnya kita mengetahui apa itu kesetaraan gender. Upayanya yang pertama, memenuhi hak-hak tenaga kerjaan. Hak dasar seorang pegawai salah satunya adalah cuti. Bagi perempuan dan laki-laki, mereka sebagai orang tua di keluarganya, maka selain cuti melahirkan untuk perempuan, untuk para laki-laki juga diberikan cuti pasca istri melahirkan untuk mendukung peran mereka sebagai ayah. Begitupun dengan hak cuti saat menstruasi maupun bulan juga penting untuk dipenuhi bagi pegawai perempuan. Yang kedua, melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Perempuan seringkali dikesampingkan jika berhubungan dengan pemimpin. Sementara perempuan memiliki kapasitas yang sama baik dalam mengambil keputusan. Pelibatan ini juga termasuk untuk organisasi dalam perusahaan, yaitu serikat pekerja. Dengan menempatkan perempuan pada serikat pekerja, hak dan kewajiban perempuan bisa dijaga dan tidak dilupakan. Yang ketiga, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki. Meski bisa dibilang laki-laki yang dituntut sebagai tulang punggung keluarga, bukan berarti perempuan perlu mendapatkan gaji yang setara dengan apa yang diberikan pada laki-laki. Nyatanya, banyak perempuan juga yang menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga kesetaraan dalam memberi upah ini tidak boleh diabaikan. Keempat, memberikan jenjang karir yang sama. Tidak jarang perempuan tidak diberikan jenjang karir yang sama dengan laki, karena perempuan harus mengasuh anak, sehingga perempuan mengalami kesulitan untuk naik pangkat dari staf menjadi atasan. Pembatasan ini hanya menyia-nyiakan potensi pegawai perempuan untuk naik pangkat. Jelas banyak profesi tingkat atas yang membutuhkan perempuan sebagai pemimpinnya. Yang kelima, melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Sebagai pihak yang sering dianggap lemah, perempuan sering mendapatkan pelecehan di tempat kerja, baik fisik maupun mental. Pelecehan juga sering terjadi antara atasan dan juga bawahan, sehingga korban terlalu takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Jika perusahaan terlalu abai terhadap kasus pelecehan, khususnya pada perempuan, ini bisa menjadi indikasi adanya ketidaksetaraan gender di sana. Kesimpulannya, kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang berakhir pada tahun 2030. Hal ini semakin diperlambat oleh pandemi COVID-19. Dan tadi PPA membenarkan hal ini dan menyebut kesetaraan perempuan di Indonesia masih menjadi sebuah PR yang panjang.
Demikian juga ketika kita melihat indeks kualitas perempuan yang diukur dari indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Nah, kalau saya melihat pergerakannya itu memang ada peningkatan. Tapi peningkatannya tidak optimal, tidak maksimal. Naik PPDA satu budaya masih tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan budaya prioritas yang menggunakan gender, tapi ini kan tidak masalah kita di Indonesia. Tadi saya katakan ini adalah masalah global. Menurut database tahun 2021 dari sekitar 270 juta populasi di Indonesia, sekitar 49% diantaranya